Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan membahas persamaan eksponen berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Di sini basisnya berbentuk aljabar dan basis pada ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka ada beberapa kemungkinan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Yang A, eksponennya sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Kemudian yang B, bilangan pokok Hx sama dengan 1, sebab 1 pangkat Fx itu sama dengan 1 pangkat Gx, yaitu 1. Yang C yaitu bilangan pokok Hx sama dengan minus 1, asalkan minus 1 pangkat Fx sama dengan minus 1 pangkat Gx untuk X yang memenuhi. Yang D yaitu bilangan pokok Hx sama dengan 0 asalkan Fx dan Gx keduanya bernilai positif. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11 pangkat 2X tambah 5 sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11 pangkat 5X tambah 2. Nah, di sini basisnya sama. Nah, selanjutnya kita cari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama kita cari dengan menggunakan yang A, yaitu Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx sehingga 2X tambah 5 sama dengan 5X ditambah 2. Itu X sama dengan 1. Nah, karena ini merupakan himpunan penyelesaian, kita buat dia jadi X1. X1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang bagian B yaitu Hx sama dengan 1. Hx-nya yaitu X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11 sama dengan 1. Nah, 1 kita pindahkan ke kiri jadinya kurang. Berarti X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktor dari X pangkat 2 dikurang 7X tambah 10 yaitu X dikurang 5 dikalikan dengan X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, X kurang 5 itu sama juga dengan X sama dengan 5. X dikurang 2 itu sama juga dengan X sama dengan 2. Nah, karena ini X sama dengan 5 itu himpunan penyelesaian, kita buat dia jadi X2. Dan X sama dengan 2 itu merupakan himpunan penyelesaian, kita buat dia jadi X3. Jadi X2 sama dengan 5 atau X3 sama dengan 2. Kemudian yang bagian C yaitu Hx sama dengan minus 1. Hx-nya yaitu X pangkat 2 dikurang 7X tambah 11 sama dengan minus 1. Minus 1 kalau kita pindahkan ke kiri itu jadi ditambah, sehingga X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12 kita faktorkan menjadi X dikurang 4 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. X dikurang 4 itu sama juga dengan X sama dengan 4. X dikurang 3 itu sama juga dengan X sama dengan 3. Sehingga faktornya diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 4 dan X sama dengan 3 ini belum bisa dipastikan apakah merupakan himpunan penyelesaian. Maka perlu diselidiki dulu. Perlu diselidiki apakah memenuhi syarat untuk menjadi himpunan penyelesaian. Nah, syaratnya apa? Minus 1 pangkat Fx harus sama dengan minus 1 pangkat Gx. Nah, yang pertama kita buktikan atau kita selidiki untuk X sama dengan 4. X sama dengan 4 berarti kalau F4 kita ganti X-nya 4 di Fx. Fx di sini itu 2X ditambah 5. Berarti X-nya kita ganti jadi 4. 2 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Kemudian Gx kita ganti X-nya jadi 4. G4 berarti 5X tambah 2. Kita ganti X-nya jadi 4. Maka 5 kali 4 tambah 2 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22. Nah, kita masukkan ke syaratnya. Minus 1 pangkat Fx sama dengan minus 1 pangkat Gx. Berarti minus 1 pangkat
F4 nih yaitu 13, minus 1 pangkat G4 22. Nah, minus 1 pangkat 13 itu tidak sama dengan minus 1 pangkat 22. Ruas kiri pangkatnya ganjil, ruas kanan pangkatnya genap. Ganjil itu hasilnya pasti negatif. Kalau genap, hasilnya pasti positif, maka tidak sama. Jadi X sama dengan 4 bukan merupakan penyelesaian. Sekarang kita selidiki untuk X sama dengan 3. Kita cari F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Kemudian G3 sama dengan 5 kali 3 tambah 2 sama dengan 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, sekarang kita masukkan ke syaratnya, minus 1 pangkat fx, di mana di sini fx-nya adalah F3 yaitu 11, berarti minus 1 pangkat 11 sama dengan minus 1 pangkat G3-nya yaitu 17. Nah, karena pangkatnya sama-sama ganjil, maka ruas kiri dan ruas kanan hasilnya pasti sama. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya pasti negatif. Karena sama-sama ganjil, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Selanjutnya X sama dengan 3 ini kita buat dia menjadi X4 karena merupakan himpunan penyelesaian yang keempat. Selanjutnya yang bagian D, kita cari dengan menggunakan bagian D yaitu HX sama dengan 0, di mana HX-nya yaitu X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11. Nah, karena ini tidak bisa kita faktorkan langsung, kita gunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar penyelesaiannya. Berarti X 56 sama dengan, ingat rumus ABC yaitu minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Akan persamaan kuadrat ini, A-nya yaitu 1, B-nya minus 7, C 11. Maka kita masukkan ke rumus, B-nya adalah minus 7. Minus dari minus 7 yaitu 7, plus minus B kuadrat minus 7 pangkat 2 yaitu 49 dikurang 4 dikali A kali C, berarti 4 dikali 1 dikali 11 per 2A, berarti 2 kali 1. Ini sama dengan 7 plus minus, berarti ini 49 dikurangi 44 yaitu akar 5 per 2. Nah, karena di sini plus minus berarti X5-nya yaitu 7 tambah akar 5 per 2 dan X6-nya yaitu 7 dikurang akar 5 per 2. Nah, sekarang kita selidiki apakah Fx dan Gx untuk X5 dan X6 itu positif. Selidiki untuk X sama dengan 7 ditambah akar 5 per 2. Maka F 7 ditambah akar 5 per 2 itu sama dengan 2 dikali 7 ditambah akar 5 per 2 ditambah 5. Nah, 2 dibagi 2, 1. Sehingga tinggal 7 ditambah akar 5. 7 ditambah akar 5 ditambah 5 sama dengan 12 ditambah akar 5. Nah, 12 tambah akar 5 ini lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 ini pasti positif. Berarti F 7 ditambah akar 5 per 2 yaitu positif. Sekarang kita cari G 7 ditambah akar 5 per 2. Berarti 5 dikali 7 ditambah akar 5 per 2. Kita kalikan ke dalam. 5 dikali 7 per 2 yaitu 35 per 2. 5 dikali akar 5 per 2 yaitu 5 per 2 akar 5. Ditambah 2. 75 per 2 ditambah 2 dengan menggunakan penjumlahan pecahan diperoleh 39 per 2. Sehingga hasilnya 39 per 2 ditambah 5 per 2 akar 5. Nah, 39 per 2 ditambah 5 per 2 akar 5 ini lebih besar dari 0. Sehingga G7 ditambah akar 5 per 2 yaitu positif. Karena Fx positif dan Gx positif, maka X5 yaitu 7 ditambah akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Sekarang kita selidiki untuk X6. X sama dengan 7 dikurang akar 5 per 2. Berarti F 7 dikurang akar 5 per 2 sama dengan 2 dikali 7 kurang akar 5 per 2 ditambah 5.
2 dibagi 2, 1. Berarti sisa 7 dikurang akar 5 ditambah 5. 7 dikurang akar 5 ditambah 5 sama dengan 12 kurang akar 5. Nah, 12 dikurang akar 5 itu lebih besar dari 0, sehingga hasilnya positif. Kemudian G, 7 dikurang akar 5 per 2 sama dengan 5 dikalikan dengan 7 dikurang akar 5 per 2 ditambah 2. Kita kalikan ke dalam. 5 dikali 7 per 2 yaitu 35 per 2. 5 dikali minus akar 5 per 2 yaitu minus 5 per 2 akar 5 ditambah 2. Sehingga 35 per 2 dikurang 5 per 2 akar 5 ditambah 2. Hasilnya yaitu 39 per 2 dikurang 5 per 2 akar 5. Nah, ini lebih besar dari 0 sehingga hasilnya positif. Karena fx positif, gx positif, maka x6 yaitu 7 dikurang akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1, 2, 3, 5, 7 ditambah akar 5 per 2, dan 7 dikurang akar 5 per 2. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.